Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radal Chandano, ya saya dari kelas 11 TKI 1. Dari sini saya bakal mengasih tahu bagaimana cara mengkonfigurasi ulan dan melimitkan bandwidth. Ya, sebelum itu saya akan memperkenalkan alat dan bahannya teman-teman. Di sini sudah ada. Yang pertama ada alatnya teman-teman. Di sini alat yang fungsi laptop untuk konfigurasi jaringannya teman-teman. Nah, sebelum main jalan alatnya teman-teman, di sini ada mikrotik dan kabel. Mikrotik yaitu fungsinya untuk mengelola data dan info ya teman-teman. Nah, kalau kabel ini fungsinya untuk menghubungkan mikrotik ke perangkat laptop teman-teman. Nah, jadi segitu saja. Ya, kita bakal lanjut bagaimana cara prakteknya teman-teman. Teman-teman, di sini saya akan mengasih tahu bagaimana cara menghubungkan mikrotik dengan kabel adaptor. Pertama kita ambil kabel adaptornya, lalu kita mencolokannya ke mikrotik ya teman-teman di belakang ini. Nah, kita colok. Nah, lalu kita colok sampai menghidupkan cahaya ini teman-teman, cahaya powernya. Nah, lalu tahap kedua, di sini kita sudah menyiapkan kabel LAN. Yang pertama, kabel LAN-nya sudah terhubung dengan internet yang ada di dalamnya teman-teman. Nah, lalu kita akan mencolokkannya ke port yang pertama ya teman-teman. Ini yang pertama ya teman-teman. Nah, lalu yang kedua kita mempunyai kabel LAN yang kedua ya teman-teman. Di sini berfungsi untuk kita colokkan ke mikrotik ke laptop teman-teman. Nah, di sini kita colokkan ke port yang nomor 2 ya teman-teman. Nah, kita colok ke mikrotik ke laptop teman-teman. Enggak ini goblok. Kemarin tembukin duitnya. Nah, kalau ada seperti ini teman-teman, hidup dua-dua lampunya teman-teman. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman. Ya, langsung saja kita bakal mempraktekkan bagaimana cara mengkonfigurasi ulan dan melimitkan bandwidth. Ya, langsung saja. Pertama-tama kita akan ke file, lalu kita pergi ke Winbox. Nah, di sini lalu kita masuk ke yang sudah punya saya ya teman-teman. Langsung saja kita masuk, connect. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, di sini saya tadi sudah mempraktekannya, lalu saya akan mengulangkannya ya teman-teman. Saya akan mengulangkannya pada teman-teman. Saya bakal meresetkan terlebih dahulu. Saya set teman-teman. Nah, di sini sudah terreset teman-teman. Tunggu sebentar. Tinggal tunggu sebentar. Nah, di sini lampunya sudah hidup ya teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja tekan connect. Terus dulu kata saja teman-teman, langsung kita masuk. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Nah, di sini kita akan menggantikannya ke user ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Kita bakal mengganti passwordnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya bakal bikin passwordnya, sini bebas ya teman-teman. Saya menghitungnya dari 8 mundur ya teman-teman.
8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di bawahnya juga isi sama seperti yang di atas ya teman-teman. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, lalu tekan apply dan oke. Nah, di sini udah bisa ya teman-teman, cuma tulisannya doang itu. Tapi di sini sudah bisa ya teman-teman. Lalu tekan oke. Nah, sini sudah ya teman-teman. Nah, langsung saja kita praktikkan ya teman-teman. Di sini pertama-tama teman-teman bisa membuka IP. Nah, langsung teman-teman membuka DNS ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman mengisi DNS-nya terlebih dahulu. 8.8.8.8 ya teman-teman. Lalu kita tekan bawahnya juga teman-teman, kita isi 8.8.4.4 ya teman-teman. Sabar. 8.8. Bawahnya 8.8.4.4. Lalu teman-teman bisa menekan apply dan oke. Lalu teman-teman pergi ke interface ya teman-teman. Teman-teman bisa menulis di Ether 1 ini, internet 1 ini teman-teman bisa pergi ke komen, lalu menuliskan internet ya teman-teman, internet. Lalu tekan oke. Lalu yang keduanya, teman-teman pergi ke komen, lalu menuliskan LAN ya teman-teman, LAN. Lalu tekan oke. Nah, lalu di sini kita bakal mengisi ulannya untuk bakal menyambungkannya ya teman-teman. Tekan pergi komen, lalu kita isi AP, lalu tekan oke teman-teman. Nah, lalu setelah itu kita pergi ke IP. Nah, setelah pergi ke IP, tadi kan kita telah mengisi DNS-nya teman-teman. Lalu kita pergi ke DHCP client. Nah, di DHCP client ini kita tinggal tambah Ether 1. Kita pilih Ether 1 dan apply dan oke. Nah, di sini sudah tertulis dengan yes dan bot. Nah, di sini sudah ya teman-teman. Lalu kita pergi ke IP lagi. Lalu kita pergi ke address ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada addressnya yang udah terbawa dari sananya. Lalu kita tambahin, di sini ada tambah, kita tambahin ya teman-teman. Nah, di sini kita tambahin ya teman-teman. Saya bakal menambahinnya 192.0.1/24 ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengisi dengan Ether 2 ya. Lalu tekan API dan oke. Nah, setelah itu teman-teman tambahin lagi ya buat bulannya. Teman-teman bisa menambahinnya bebas juga. Saya menambahinnya dengan 192.168.1/24. Nah, di sini tinggal teman-teman pilih bulan 1 ya teman-teman. Lalu tekan apply.
Lalu di sini sudah ada muncul ya di networknya teman-teman. Lalu teman-teman bisa tekan OK. Nah, di sini ada tanda merah-merah ya teman-teman. Kenapa di sini ada merah-merah? Karena kita belum menghidupkan bulannya ya teman-teman. Nah, sebelum itu kita bakal ngetes apakah berhasil. Sebelum itu kita bakal ngisi servernya dulu ya teman-teman. Pergi ke DHCP setup, lalu kita pergi ke Ether 2, lalu teman-teman bisa tinggal tekan next dan next. Oke. Lalu kita tekan DHCP lagi buat bulannya teman-teman. Bulan 1. Next. Oke. Nah, di sini sudah ada tampilannya teman-teman. Ya. Lalu kita pergi ke IP lagi. Nah, lalu kita pergi ke freewall ya teman-teman. Nah, di freewall kita pergi ke NAT nih teman-teman, NAT. Lalu kita tambah. Setelah kita tambah, kita pergi ke general, pergi ke out interface. Lalu kita pilih Ether 1. Nah, lalu kita pergi ke Action, pilih Masquerade. Lalu tekan API dan OK. Nah, setelah itu kita pergi ke di sini sudah semua ya teman-teman. Di bagian IP sudah kita isi semua, di kliennya sudah, di addressnya sudah, di DHCP-nya sudah, firewall-nya sudah, DNS-nya sudah, DHCP servernya juga sudah, DHCP kliennya juga sudah, dan addressnya juga sudah. Nah, lalu kita bakal mengetes di Neo Terminal ya teman-teman. Nah, teman-teman di sini bisa keluar terlebih dahulu. Nah, di sini sudah masuk lagi. Kita tekan Neo Terminal. Nah, di sini sudah berhasil terlogin. Lalu kita tekan N ya teman-teman. Nah, lalu setelah tekan N, kita tekan ping. Lalu kita tekan sesuai dengan DNS kita ya teman-teman tadi, 8.8.8 ya teman-teman. Lalu tekan enter. Teman-teman, maaf ya teman-teman, saya lupa dengan mematikan caps lock ya teman-teman. Nah, di sini jadi kita tidak boleh ada caps lock ya teman-teman. Di sini huruf kecil semua ya teman-teman. Kita ngepingnya ya teman-teman. Ping 8.8.8. Lalu kita tekan enter. Nah,
di sini telah berhasil ya teman-teman, ada tulisan TTL, ten status. Nah, di sini apakah teman-teman melihat gambar ini adalah tanda berhasil ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman juga bisa melihatnya dengan cara pergi ke from ini ya teman-teman. Nah, from perintah. Nah, di sini teman-teman tulis pertama IP config ya teman-teman. Nah, lalu teman-teman bisa menekan enter. Nah, di sini IP config-nya berhasil teman-teman, dan teman-teman bisa mengisi ping lagi ya teman-teman. Ping sama seperti tadi 8.8.8.8. Nah, lalu teman-teman bisa menekan enter ya. Nah, di sini ada TTL ya teman-teman. Nah, di sini telah berhasil menyambungkan di fase satunya teman-teman. Nah, kita lanjut dengan fase keduanya, yaitu melimitkan bandwidth ya teman-teman. Bandwidth. Nah, langsung saja teman-teman pergi ke IP, kita bakal mengeceknya lagi. Sebelumnya tadi saya sudah mengisi juga biar gampang. DCP-nya saya sudah isi. Lalu address-nya juga sudah saya isi. Kliennya juga saya sudah isi. Server juga sudah saya isi. DNS juga sudah saya isi. Lalu firewall juga saya sudah isi. Nah, lalu kita pergi ke wireless ya teman-teman. Sebelum kita interface, kita bisa menghidupkan WLAN-nya tersebut ya teman-teman. Kita hidupin dulu biar IP address-nya tersebut hidup ya teman-teman. Kita lihat terlebih dahulu. Nah, telah hidup ya teman-teman. Nah, lalu kita pergi ke wireless lagi. Pergi ke wireless. Lalu teman-teman bisa menekan WLAN 1 ya teman-teman. Nah, teman-teman pergi ke wireless. Nah, teman-teman ganti station ini, ganti dengan upgrade G ini ya teman-teman. Nah, teman-teman di bawahnya juga bisa ganti dengan BGN. Nah, yang di bawah ini teman-teman tidak usah diganggu ya. Dan ini teman-teman ganti dengan 2437. Nah, ini Nekrotik ini teman-teman bisa menggantinya dengan nama teman-teman sendiri. Saya menggantinya dengan nama saya ya. Nah, di sini ketika kita sudah menggantikan semuanya, kita tidak usah mengganggunya di bawahnya itu ya teman-teman. Lalu kita tekan apply dan oke teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman pergi ke quiz. Ini buat mengecek bagaimana melimitkannya teman-teman. Teman-teman bisa tekan tambah. Di sini teman-teman tukar nama teman-teman boleh juga. Nah, teman-teman tekan yang di bawahnya yaitu target, ganti dengan WLAN 1 ya teman-teman. Tekan WLAN 1, teman-teman tukar ke 6K. Nah, di sini teman-teman tekan API dan oke. Nah, lalu saya bakal mencoba melihat jaringan saya teman-teman. Apakah sudah bisa disambungkan ke jaringannya. Kita lihat dulu ya teman-teman. Nah,
di sini sudah terhubung ya teman-teman. Nih, teman-teman bisa melihatnya di HP saya telah terhubung. Saya terangin terlebih dahulu. Nah, di sini nama saya Rajal ya teman-teman. Di sini telah terhubung. Nah, di sini telah terhubung ya teman-teman. Dan di sini juga tadi saya sebelumnya menghidupkan limit ya teman-teman. Itu limitnya agar kita bisa memainkan seorang yang memakainya lah gitu. Nah, di sini kita juga bisa untuk mematikannya ya teman-teman. Nah, di sini saya kasih lihat nih. Nah, di sini ada tampilannya untuk melimitkan tuh. Tuh, mereka makainya tidak bisa kayak berputar-putar gitu teman-teman. Nah, di sini karena saya sudah melimitkannya, nih saya sudah melimitkan dengan 64K. Nah, di sini apabila saya ingin melancarkannya biar yang orang memakainya itu lancar lagi, di sini saya bakal menggantikan unlimited. Nah, ini kalau ketika saya pakai unlimited ini, jadi orang-orang yang memakai itu jadi lancar. Tapi kalau saya sudah memakai yang bukan unlimited, nah di sini bakal orang yang memakainya bakal ngelek ya teman-teman. Nah, jadi jadi segitu saja dari pembahasan bagaimana cara mengkonfigurasi ulan dan melimitkan bandwidth ya teman-teman. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.